Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya, persis seperti saat Eril lahir. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapi menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah, atas izin-Mu, selama 14 hari sungai Ar benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian Kanton Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Eril Kanuntas. Yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999 dan kehilangan kita itu di tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Kami sedang berpegangan pada tali keimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. Setiba di Jakarta nanti, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rombongan di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan lakukan penjemputan, namun secara detail nanti kami akan informasikan kemudian, karena kami akan secara terus-menerus berkomunikasi baik dengan pihak bandara maupun dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Kita lihat, kita komunikasikan kemungkinan menjemputnya hanya ke bandara saja, tidak ke Swiss ya. Lokasi pemakaman
nanti itu akan ditentukan oleh keluarga, Pak. Jadi kami belum bisa menyampaikan karena ini informasinya baru didapat kita ya, baru sekarang. Apakah nanti rumah duka ini akan di sini atau di rumah pribadi beliau? Nah, ini nanti kita lihat kemungkinannya dan pasti juga kami akan infokan ya. Bagaimana cara kepengurusannya? Tetap seperti layaknya dimandikan dengan keutuhan, dengan memandikan, mengafankan, dan menyolatkan. Maka kesempurnaan seorang muslim adalah tadi hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim kepada muslim ketika tertimpa musibah kematian yang menimpa saudara kita, maka kita harus sama cara kepengurusan untuk memandikan, menyolatkan, dan mengafankannya. Jikalau seandainya bagian tubuhnya tidak ditemukan, ya memang yang ada saja yang harus segera layaknya kita mandikan secara Islam. Umpamanya mewudukan, memandikan. Saat itu memang tidak utuh jenazahnya, namun tetap harus dimandikan secara kesempurnaan kepengurusan dalam fikih yang dinamakan adalah syariat agama kita, agama Islam. Ya bagaimanapun ketika jenazah ditemukan dalam hancur bagaimanapun tetap harus dimandikan layaknya seperti orang yang jasadnya utuh. Cuma bedanya jasadnya ada sebagian yang hilang, tidak sempurna katakanlah. Bagaimana cara memandikannya? Ya tetap dimandikan, diwudukan, dimandikan, setelah itu dikafankan, disolatkan selayaknya ya jasad utuh. Inilah kita sebagai umat muslim, maka hendaknya ketika terjadi musibah, ketika kita melihat musibah ini terjadi pada siapapun mungkin, maka selayaknya kita harus memandikan, mengurusi secara yang baik dan benar menurut agama kita, agama Islam. Memandikannya, mewudukannya, meskipun jasad tidak utuh, akan tapi harus diupayakan sesempurna mungkin proses memandikan, mengafankan, dan menyolatkan. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril, untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslim situn, diantaranya faida mata fatmahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan, dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Ketika dia terseret di Ari Swiss, itu sudah pasti janji Allah dan Rasulnya. Orang kriteria seorang muslim, dia beriman kepada Allah, selama tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat musibah, tenggelam di danau, terseret dalam air dan sebagainya, tenggelam dalam air, terseret air yang begitu luar biasa, maka bisa dikatakan kata Rasul adalah mati dalam keadaan syahid. Apakah syahid itu? Mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah pasti endingnya bagi seorang anak yang soleh, anak yang tangkas, berani, cerdas, yang beriman kepada Allah, wafat dalam husnul khatimah, wafat mati dalam keadaan baik. Apa ganjarannya? Janji Allah ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah selama hidupnya yang dilakukan oleh Emeril, kebaikan-kebaikan. Efek refleksnya hari ini jenazahnya ditemukan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena selama masa hidupnya Emeril kan adalah anak yang baik, anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, selalu senantiasa mengedepankan orang lain. Inilah oleh karena dijawab oleh Allah, ditemukan jenazahnya. Berarti amal kebaikannya menyertai dalam kehidupan saat ini kematiannya. Alhamdulillah, ini merupakan amalan yang dilakukan, sehingga kita semua
senang mendengar berita ini dan ditemukan jenazah. Ini adalah amalan daripada almarhum, yaitu Emeril Khan. Alhamdulillah, pada saat kami selesai berdoa bersama tadi, beberapa kawan-kawan sempat cerita tadi kalau jasadnya Eril udah ditemukan di Bern. Ini alhamdulillah, ya kami bersyukur karena itu yang diharapkan, meskipun dalam kondisi meninggal dunia, tapi paling tidak jasadnya ditemukan. Ya alhamdulillah sih, sebagai warga Bandung, Jawa Barat, apalagi Kang Emil kan sebagai Gubernur Jawa Barat, kalau misalkan sekarang ada berita anaknya ditemukan, alhamdulillah lah, saya sangat senang dengan berita ini, kabar ini. Semoga keluarganya diberikan kesabaran aja, dan Kang Emil dan Bu Atalia juga sehat. Saya senang sekali mendengar kabar diketemukannya Ananda Eril tercinta. Untuk Kang Emil dan keluarga, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Ananda tercinta Eril husnul khatimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menerima cobaan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Kang Emil dan Teh Cinta sebagai orang tua dikasih ketabahan, dikasih kekuatan untuk bisa mengikhlaskan Eril. Memang tidak mudah untuk bisa menerima kenyataan ini semua, karena aku juga ikut merasakan sebagai orang tua bagaimana merasa kehilangan dan merasa sakitnya, apalagi di daerah dan di negara orang. Itu sangat tidak mudah untuk bisa menerima, tapi ya ketentuan ini semua, semoga ini yang terbaik buat Eril, dan Tuhan lebih sayang kepada Eril, dan insya Allah Kang Emil dan Teh Cinta. Semoga kepulangan jenazah ke Indonesia berjalan dengan baik, dan juga semoga keluarga besar Bapak Ridwan Kamil tabah menghadapinya, dan semoga almarhum Eril diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sebagai warga negara Indonesia, terima kasih banyak kepada KBRI Swiss, betul-betul negara hadir di sana.